Tapi sepanjang yang kita lihat dan kita saksikan bahwa wabah yang terbesar itu adalah wabah pergeseran, dekadensi, keimanan dan akidah. Percaya enggak kita sama Allah? Hampir hari ini lebih banyak orang menyebut makhluk daripada Allah. Padahal ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kalau banyak kita berzikir, ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang, iman akan semakin mantap, imun akan semakin tinggi. Apa yang perlu hidup ini kita takutkan? Takut kepada siapakah? Takut kepada Allah. Itu harus positif takutnya kepada Allah. Sebab Allah itu menjadikan segala sesuatu. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kehidupan, Allah yang ciptakan kematian, semuanya itu sebagai batu ujian buat kita semua. Mana yang di antara kita ini yang bagus imannya, yang banyak amal solehnya, yang jauh dari maksiat, mungkarat, dosa, dan lain sebagainya. Ini yang diharapkan. Maka oleh karena itu perbanyaklah rasa syukur kepada Allah. Sebab janji Allah kepada orang yang mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah tambah. Tengoklah dari mana sawit itu berbuah, besar dalam sekian bulan, harganya naik dari hari ke hari. Siapa yang membuat sawit itu berbuah dan menggerakkan hati orang yang membelinya bisa berharga mahal? Begitu pula karet. Kita sudah pernah mengalami golden day tentang karet itu, hari keemasan, sampai harga karet 20.000 lebih. Tapi apa jawaban kita terhadap nikmat yang Allah berikan ini? Kita banyak tak peduli. Kita banyak mengabaikan. Kita banyak hanya menggunakan semuanya itu. Allazi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Kita kumpul-kumpul, kita hitung-hitung, kita bawa pergi round-round, kita berikan kepada sesuatu yang tak berguna, seolah-olah semuanya itu akan kekal abadi. Toh ternyata tidak. Hari ini karet hancur-hancuran. Allah sangat mudah membalikkan segala sesuatu. Yang tinggi akan menjadi rendah, yang rendah akan menjadi tinggi, yang tak berguna akan menjadi berguna, yang mahal akan menjadi murah, yang aman nyaman akan merasa ketakutan dan sebagainya. Makanya dekatkanlah diri kepada Allah dengan bersyukur itu, karena janji Allah, siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat. Kalau tak mau bersyukur, tunggulah azabku amat pedih. Berapa pedihnya kita sekarang. Sumber-sumber ekonomi kita terhalang. Nak bekerja kita dibatasi, nak berkumpul kita dibatasi. Rasa takut selalu saja di new normal pandemi Corona 19 ini membuat kita semua menjadi kecut dan penakut. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Untuk karena itu, agar memperbaiki kekurangan-kekurangan kita pada masa lampau, agar isu pandemi corona ini segera berakhir, yuk kita bersyukur kepada Allah. Allah tambah nikmat. Tapi kalau tidak peduli, salat kita lalaikan, infak sedekah kita tidak peduli, pembangunan sarana sosial dan ibadah tak diperdulikan, diabaikan begitu saja. Inna azabi lasadid. Tunggulah azab Allah amat pedih. Gampang oleh Allah. Oh, jangan bangga sekarang jadi orang kaya. Mungkin beberapa waktu yang akan datang Allah jadikan miskin. Hari ini kita menjadi orang yang berpangkat dan berjabatan tinggi. Toh suatu hari kita akan menjadi orang yang tak berguna lagi. Tak ada la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita. Coba tengok kawan-kawan kita yang jatuh stroke itu, apa yang dimilikinya? Ngangkat tangan tidak bisa, bicara
usahakan itu. Tapi rupanya tak ada yang menjadi milik kita. Semuanya itu adalah titipan Allah. Ketika titipan ini masih dipercaya sama kita, gunakanlah untuk membangun kesolehan hidup. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pemimpin kita ini akan memberi syafaat kepada kita. Kalau ditengok amal ibadah kita rasanya pesimis kita, kecil kemungkinan kita akan masuk surga itu. Salatnya bolong-bolong, sedekahnya pilih-pilih. Kalau ada duit baru, tuh ada duit jelek, yang masuk kantong itu nanti duit jelek. Kalau ada yang lebih jelek lagi, yang koyak itu disumbangkan itu. Yang bagus disimpan. Padahal yang masuk kotak infak itulah yang menjadi milik kita. Sementara yang lainnya belum tentu lagi. Mungkin rezeki dokter, pening kepala sakit, bawa sakit, bayar 1 juta katanya. Tak ada yang menjadi milik kita. Makanya kalau ingin harta dibawa, masukkan ke dalam kotak infak itu nanti. Jangan ditunggu-tunggu, menyesal besok, menyesal. Makanya sapaan Rasulullah sangat kita tunggu. Dengan apa? Banyak-banyaklah salawat dan salam kepada beliau. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sebuah hikmah Idul Adha untuk kita hari ini di tengah kita masih new normal COVID-19. Ini barangkali sebuah judul yang diberikan sama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa sebenarnya hari raya Idul Kurban? Hari raya ini bernama dua. Ada namanya Idul Adha. Kalau kita di kampung ini namanya Idul Adha. Apa arti Idul Adha? Hari raya kurban. Kan jelas tuh. Hari rayanya kurban. Untuk itu harus ada korbannya. Makanya Rasulullah mengingatkan sama kita. Mallahu sa'atun walam yudhahi fala yakribanna musallana. Siapa yang diberi kemampuan bisa untuk berkorban, lalu dia tak ikut korban, ngapa pula salat hari raya hari ini? Ini salat hari raya untuk orang yang berkorban. Lain halnya kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu, tidak dapat oleh kita. Makanya kita sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Rasulullah kan korbannya dua. Pertama katanya, aku sembelih korban ini untuk diriku dan keluargaku. Dikembelih seekor kibas. Lalu satu korban lagi, aku sembelih korban ini untukku dan umatku. Artinya bagi orang yang tidak mampu sudah masuk dalam korban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi yang mampu tak berkorban, ini hadisnya. Mallahu sa'atun walam yudhahi fala yakribanna musallana. Kalau kita sudah mampu lalu tak berkorban, tak usahlah ikut-ikut hari ini pula. Anak banyak pula dapat makan daging korbannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini jangan berkecil hati. Ini adalah motivasi buat kita yang belum berkorban. Bagi yang mampu, berkorbanlah sebelum kita dikorbankan. Coba tengok di dalam surat Al-Kautsar yang kita bacakan tadi. Inna a'tainakal kautsar. Lah banyak nikmat ini kami berikan kepada kalian, kata Allah. Berapa harga bola mata kalian yang dititipkan itu? Kalau kalian beli. Berapa harga napas oksigen yang dihirup setiap hari itu? Kalau diuangkan. Berapa? Untuk sebatang gigi saja 80.000 harganya. Itu yang murah-murah, sampai jutaan rupiah harganya. Tapi Allah tak minta dia gantinya. Apa yang diminta oleh Allah? Fasalli, salatlah kalian. Masuk waktu salat, yuk sama-sama ke masjid. Tak sempat ke masjid, yuk gelar tikar salat, salatlah. Jangan lagi kita diperdaya oleh dunia ini. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tak pun kita tinggalkan, dia akan meninggalkan kita. Berapa banyak orang hari ini yang nyawanya masih ada ditinggalkan oleh dunia. Tak boleh makan cabai, tak boleh makan gula,
tak boleh makan daging. Itu orang yang sudah ditinggalkan oleh di dunia, walaupun dia punya duit banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah suruh sholat. Supaya apa? Ada komunikasi kepada Sang Pencipta. Yang kedua, apalagi yang harus dilakukan? Wanhar, berkorbanlah. Hari ini kita berkorban menyembelih. Mengapa yang disembelih itu binatang yang paling rakus? Kambing makan aja kerjanya, kerbau makan aja kerjanya, sapi sambil tidur pun dia makan. Ada hikmah secara filosofis terkandung di dalam ungkapan ibadah korban ini. Apa? Allah inginkan kita memotong sifat-sifat haiwani yang ada dalam jiwa kita. Dengan tumpah darah hewan yang kita potong itu, hilanglah kerakusan, hilanglah ketamaan, hilanglah keserakahan, hilanglah rasa dendam, hilanglah rasa dengki, hilanglah hidup monopoli, muncullah hidup sosial yang mau berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya hari ini dipotong bukan ayam atau daging saja yang dikasih, enggak, harus ditumpahkan darahnya agar sifat-sifat binatang dan haiwan ini yang melekat pada diri orang juga ikut tumpah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ditelan oleh bumi sehingga muncullah kesolehan. Apa ancaman Allah bagi orang yang menerima nikmat tak mau dia salat, tak mau dia berkorban? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang melawan kepada Allah, buktinya dia tidak salat, buktinya dia tidak mau berkorban, Allah akan memberikan keterputusan berkah kehidupan mulai dunia sampai akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana pula korban di hari lain? Itu ada zakat. Zakat itu sama dengan salat, sama dengan syahadat, sama dengan puasa. Tapi dalam pelaksanaan rukun Islam yang berbentuk zakat ini, orang kurang transportasi. Tidak mau terang-terangan. Kalau untuk haji orang mau talangan. Nah, kalau untuk sholat orang nampak berpakaian kopiah, baju indah. Kalau puasa nampak orang berpuasa begitu loyo dirinya. Tapi orang berzakat, ada orang talangan zakat? Tidak ada. Padahal meninggalkan zakat adalah sama meninggalkan rukun Islam yang lainnya. Maka oleh karena itu diingatkan kepada kita semua yang belum sempat berzakat, yuk kita berzakat. Kalau sudah sampai haul dan nisab harta benda yang dimiliki, zakatkan. Supaya apa? Supaya harta itu dapat menjadi teman di dalam kubur. Sebab tak ada yang bisa kita bawa dari harta benda kita. Coba tengok, lahir kita walaupun dari kalangan orang kaya, tak ada bawa emas, tak ada bawa duit, tak ada bawa pakaian. Juga sama, kita hanya polos, telanjang. Begitu juga kita meninggal dunia, juga tidak ada dibekali apa-apa. Hanya kain menutup aurat saja, karena kita sudah dewasa. Bawa kain kapan? Supaya harta benda itu terbawa oleh kita. Mungkin hari ini masjid kita sedang dalam pembangunan, titipkanlah harta benda kita di sana. Menyesal nanti, menyesal. Mengapa saya tidak berinfak? Mengapa kita tidak bersedekah? Menyesal. Kapan menyesalnya? Waktu malaikat akan mencabut nyawa kita. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Andaikan ya Allah engkau beri aku waktu sebentar jadilah. Untuk mengapa hai fulan? Ambo nak bersedekah. Nak bersedekah di Masjid Al-Kiram. Supaya apa? Supaya hartaku menjadi wakaf. Nilai pahalanya akan mengalir setiap kita melihat dan mendengar ataupun orang-orang sholat ibadah di sana, pahalanya mengalir buat kita. Iza matat nu adam in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salihin yad'udah. 3 perkara yang dapat menolong kita setelah kematian. Pertama adalah sedekah jariah kita. Makanya diajak bapak-bapak, ibu-ibu yang punya harta benda, jangan sempat harta benda tinggal begitu saja tak dapat dibawa ke alam barzakh, alam akhirat nanti. Bisa dibawa, bisa titipkan ke masjid yang sedang dibangun itu. Insya Allah
harta benda akan menjadi lampu di dalam kubur, akan menjadi teman di dalam kubur, akan membuat syirat yang kita titi akan menjadi tumit kita tidak tergelincir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran cerita seorang hamba yang soleh bersama keluarganya yang soleh. Itulah cerita Ibrahim. Bayangkanlah sudah menikah sekian tahun dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Apa kata Siti Sarah? Bang, nikah lagi lah abang. Ini luar biasa perempuan ini. Akhirnya menikahlah dia dengan pembantunya Siti Hajar. Singkat cerita dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Ismail. Baru saja Ismail besar, baru merahik umur 11-12 tahun, sedang enak-enak dipandang, akhlaknya mulia, tutur sapanya bagus. Tiba perintah Allah, kalau engkau memang sayang, memang taat dan iman kepadaku, wahai Ibrahim, kau sembelih anakmu itu. Bayangkan oleh bapak-bapak dan ibu, sekian tahun merindukan anak, dapat anak disuruh sembelih. Inilah Ibrahim tak putus olehnya, ditanya sama anak, inilah anak yang soleh. Ya, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Tanya sama istri, istrinya juga mengatakan, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Sehingga tergambar di hari ini melontar, berperang melawan iblis, karena iblis menghasut dan menghasung supaya Ismail menantang, Siti Hajar menantang. Tapi karena mereka keluarga yang soleh dan beriman, akhirnya mereka melakukan perintah Allah, menghadirkan Ibrahim akan disembelih. Tapi ingat, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan itu. Apa yang terjadi ketika Ibrahim akan disembelih oleh ayahnya? Allah tukar leher Ibrahim dengan seekor kibas kambing besar. Begitu hebatnya. Tradisi inilah yang diwariskan sampai sekarang, menjadi tradisi kurban buat kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, melahirkan nilai-nilai kesolehan. Hubungannya dengan wabah yang meningkat hari ini, wabah ini akan dicabut oleh Allah bila mana kita dekat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Saya yakin dan percaya bila mana nilai-nilai kurban ini kita nyatakan dalam kehidupan kita keseharian, insya Allah kita akan dijauhkan atau diberhentikan wabah ini dari kita semua. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermakna buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna minal bala'i wal waba'i wal ghaba'i wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tadakan tangan di tengah gerimis yang turun beratapkan langitmu ini ya Allah, memohon kiranya ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa orang-orang yang tercinta terkasih di antara kami.
Sadarkan para saudara-saudara kami yang membelot dari kebenaran ya Allah. Tunjui mereka ke jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, negeri kami sedang diwabah oleh isu yang sangat mengerikan ya Allah. Untuk itu ya Allah, bantulah kami semua untuk keluar dari persoalan-persoalan ini. Kami yakin ya Allah, kalau Engkau yang menolong, tak ada yang bisa mencegah. Kalau Engkau yang mencegah, tak seorang pun yang bisa menolong. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi